ada PT yang bernama PT PAL Indonesia. Dulu itu sebelum tahun 2013, mereka tuh mempunyai catatan kecelakaan kerja yang sangat-sangat banyak. Itu tuh menjadi cerita rutin lah dalam laporan internal mereka. Saya dapat info bahwa budaya waktu kerjaan saya tuh masih pakai pola pikir yang lama. Yang penting kerja selesai. Akibatnya setiap minggu insiden kecil itu pasti ada aja. Nah, di situ tuh manajemen langsung berpikir ini kalau didiemin bakal menumpuk. Bisa-bisa ntar tiba-tiba ada kecelakaan besar yang datang. Ujung-ujungnya mencoreng reputasi PT PAL. Nah, seiringnya waktu, tim manajemen itu dan tim K3LH dari PT PAL itu berencana membuat suatu program. Nama programnya itu inspeksi dadakan. Mari kita bahas. Nah, di sini langsung aja singkat cerita. Pokoknya tahun 2013 itu jadi titik baliknya PT PAL Indonesia. Nah, di sini tim manajemen dan tim K3LH dari PT PAL ini meluncurkan program yang bernama inspeksi dadakan. Bukan cuma inspeksi dadakan sih, tapi juga inspeksi rutin juga termasuk. Gagasannya sederhana tapi menurut saya keren sih. Jangan beri kesempatan untuk pura-pura aman. Program ini menurut saya mempengaruhi lumayan besar dan cukup efektif sih. Soalnya kan dimana pengawas itu dia bisa datang kapan aja, waktunya pun kapan aja, pagi, siang, bahkan shift malam pun pengawas bisa datang. Ya memang awalnya itu banyak para pekerja nggak biasa lah ya, mikir ini tuh kenapa diawasinya seketat ini sih, pada marah-marah gitulah. Tapi manajemen memberikan informasi lagi bahwa ini bukan mencari kesalahan para pekerja, tapi untuk melindungi para pekerja. Nah, hasil temuan inspeksinya dinilai untuk apa aja sih? Nah, yang pertama itu tindakan korektif langsung. Jadi misalnya ada para pekerja yang tidak pakai APD, langsung diberhentikan saat itu juga. Yang kedua, data evaluasi jangka panjang. Dan yang terakhir itu pemicu budaya disiplin, karena pekerja tahu kapanpun mereka bisa diperiksa. Nah, ternyata langkah ini tuh kemudian menjadi pilar utama untuk program HSE di PT PAL ini. Itu tuh dikenal dengan JKS atau jam kerja selamat. Nah, coba kita bayangin suasana di lapangan loh. Di suatu bengkel permesinan, ada pegawai yang lagi nyalain mesin nih, tapi nggak pakai kacamata pelindung. Nah, di situ tuh pengawas bisa datang tiba-tiba. Setelah pengawas datang, mereka memperhatikan dulu jika benar-benar pekerja itu salah. Pengawas langsung memberhentikan pekerja itu, langsung menegur dan memberitahu apa salahnya sebelum memulai kembali pekerjaannya. Inilah kekuatan inspeksi mendadak, cepat, tegas, langsung merubah perilaku di lapangan juga. Gak ada ruang untuk kompromi karena nyawa lah yang dipertaruhkannya tuh. Nah, program ini bukan hanya soal hukuman juga, tapi setelah inspeksi itu biasanya ada briefing singkat lah, dimana tim K3LH itu menjelaskan apa yang salah dari para pekerja itu dan bagaimana memperbaiki. Ini menurut saya bagus juga, menjadikan lebih paham loh. Nah, sekarang coba kita bandingkan setelah adanya inspeksi mendadak dan sebelum ada inspeksi mendadak. Nah, sebelumnya itu pada tahun 2013 sebelum ada inspeksi mendadak nih ya, dulu tuh kecelakaan kecil tuh pasti ada setiap minggunya kan. Terus APD juga sering diabaikan lah, diacuhkan lah sama para pekerja. Supervisor pun lebih fokus pada target produksi dibanding keselamatan kerja. Dan yang terpenting itu jam kerja aman tuh tidak pernah mencapai jutaan pada saat itu. Nah, afternya pada tahun 2013 ke atas dengan inspeksi mendadak, tahun 2019 3 juta jam kerja tanpa kecelakaan, akumulasi 2013 sampai 2019 20 juta jam kerja selamat. Dan PT PAL ini berkali-kali meraih Zero Accident Award dari Gubernur Jawa Timur. Dan yang terakhir itu budaya K3 menjadi bagian dari keseharian para pekerja, mulai memakai APD bukan karena diawasi, tapi karena pentingnya keselamatan. Lebih dari sekedar angka pokoknya.
program inspeksi mendadak ini di PT PAL menciptakan budaya keselamatan baru lah menurut saya, yang saya lihat dan saya baca ya. Ibaratnya kayak dulu tuh keselamatan cuma dianggap ya formalitas, tapi sekarang jadi fondasi. Dilihat dari hasil-hasilnya juga, para pekerja sepertinya sekarang sudah menganggap bahwa APD itu bukan kewajiban tapi kebutuhan mereka. Inspeksi mendadak ini hanya satu program ya, tapi menurut saya dampaknya luar biasa besar juga ya. Program ini mengajarkan bahwa disiplin, terus kepedulian dan berani untuk mengambil tindakan itu bisa menyelamatkan nyawa, dan semua itu berawal dari langkah kecil tapi berani, yaitu inspeksi mendadak. Terima kasih teman-teman sudah menonton video ini sampai akhir. Jika kalian suka video ini, boleh di like dan di share ke teman-teman kalian. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.